membakar rumah orang tuanya gara-gara nggak dikasih uang. Akhirnya ibunya kayaknya dilempar batu, kemudian rumahnya dibakar. Nah, sebetulnya kasus semacam ini tuh kok bisa terjadi itu kenapa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waton Gayeng. Kalau biasanya kita podcast, cuman hari ini kita tidak podcast atau tidak bikin film pendek karena hari ini kita quality time bersama keluarga. Cuman ada satu anak yang tidak hadir, Rawang Asman, itu dia hari ini kerja. Nah, ini istri saya, ini anak saya yang tertua, ini yang ragil. Dan ini adalah Putu. Putu. Nah, teman-teman Waton Gayeng, hari ini kita mau bakar-bakar ikan. Nah, tapi karena tadi kelupaan bawa pisau, akhirnya kita darurat. Saya yakin saya bisa karena saya dulu adalah pramuka tingkat nasional. Waktu SMP tapi ayo kita mulai. Teman-teman, ini kita bikin tungkunya ya. Tungkunya ya, mudah-mudahan mau hidup ya. Ya. Nah, Say kamera. Hai, say apa hi ya? Arvinza. Say hi. Tadi saya udah ngumpulin beberapa ranting untuk tangtingan apa ya istilahnya, kalau Say hi untuk tempat Arvinza. bakarnya. Hai. Nah, tangkringannya. Nah. Oh ya teman-teman, kita hari ini sebetulnya di pantai mana, Bu? Di pantai Hidden pantai, namanya pantai Cemara Sewu. Oh, Pantai Cemara Sewu, Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini asik teman-teman, tempatnya. Kita di bawah hutan apa nih, hutan cemara ya. Jadi di bawah pohon-pohon cemara. Tempatnya ada. Di sini juga ada tempat rekreasi kalau teman-teman senang naik off-road, ada rekreasi jeep. Ada juga nanti liwat nanti. Nah, ini adalah Paman Ulung. Bersama alhamdulillah Paman Ulung menggoda aku, ya dia ya. Ya. Menggoda aku. Alhamdulillah. Mulai berinteraksi dengan Paman Ulung. Paman Ulung baru pulang dari Jakarta, teman-teman. Ini anak saya Ragil ini baru pulang dari Jakarta. Kemarin baru habis konser apa, Dek? Konser apa? Isyana. Hah? Isyana. Hah? Memeluk apa meraih? Memeluk mimpi di Taman Ismail Marzuki. Di alat musiknya dia pegang klarinet. Wah. Adek, bersama Paman.
ini kita tadi beli ikan apa namanya? Ikan surung kalau di sini, cuman kalau di mana di daerah Sumatera atau di Riau itu selayang namanya gitu ya. Kalau di Jogja ini namanya ikan surung. Ini tadi bumbunya bumbu raci ikan, terus tadi kasih garam, kasih cabenya Ya bahagia ya. seadanya. Cabenya tadi kalau nggak salah cuma 4. Cabai yang kecil 3, yang besar 1. Terus cuma kita tambah garam sedikit. Lalu mau kita campur. Kasih roiko. Kasih kan bumbu raci udah tuh. Sudah. Ada yang lihat mana? No. Bumbu raci udah ada itu rasanya tuh. Sekarang teman-teman, kalau kemarin saya podcast biasanya sama teman-teman saya ya, ada Mas Jedi, ada Kliwon, ada Jupri, ada Pak RT. Nah, sekarang saya sama keluarga. Ya anggaplah podcast kecil-kecilan. Nah sekarang kita mau membahas apa ya, sambil bakar-bakar itu masalah ya masalah rekreasi keluarga. Nah sekarang menurut pendapat Bu, seberapa penting sebetulnya rekreasi keluarga atau quality time untuk sebuah keluarga itu seberapa penting? Ya sebenarnya sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita mendidik anak, kadang-kadang ada informasi yang tidak tersampaikan. Nah itu makanya penting meluangkan waktu ya, paling enggak ya 2 minggu sekali lah. Kalau idealnya itu ya 2 minggu sekali ya, cukuplah 2 minggu sekali cukup. Jadi sebenarnya isinya itu ya kita bercerita, misalkan ada kesulitan, walaupun kesulitan sekecil apapun, kalau memang dikomunikasikan itu nanti kan akhirnya kan kita bisa apa ya istilahnya, bisa Mencari solusi. ya mencari solusi. Artinya kita juga mendidik anak ya, artinya mendidik memecahkan masalah, sehingga nanti ketika dia dewasa dia juga bisa memecahkan masalah itu terhadap keluarganya, minimal seperti itu. Ya, artinya minimal paling enggak kan. Jadi kan di sebuah keluarga itu artinya kan keterbukaan itu penting loh. Ya, Jadi apapun masalahnya akhirnya bisa dipecahkan. Jadi anak kalau bisa mungkin anak itu kalau bisa dia terbuka. ya. Jadi apapun yang dialami, apapun yang diinginkan, terbuka sama keluarganya. Jadi kalaupun bisa didiskusikan ya diskusikan. Ya sekecil apapun ya, mungkin seburuk apapun masalah yang di luar sana itu, kalau bisa itu keluarga tahu. Ya. Jadi masalah sesederhana apapun sebenarnya masalah apapun yang dihadapi ya, misalkan masalah kecil aja, misalkan sebenarnya anak itu kurang nyaman dengan apa yang dia jalani selama ini, artinya dia kurang nyamannya di mana, misalkan hal sekecil aja ya, misalkan dia kurang nyamannya di seperti anak kita ini, seperti Wulung Asman ini kan dia kan ngambilnya kan klarinet ya, sementara kalau dia merasa nggak nyaman ketika meniup klarinet, istilahnya kan hanya masalah kecil ya, itu dia harus mendapatkan benda itu namanya apa dek? Rit ya. Nah, rit itu kan harus setiap saat berganti ya, karena kan memang harus bunyinya itu ya harus bulat-bulat apa istilahnya ya dek ya, istilahnya apa dalam klarinet itu. Nah kalau dia nggak ngomong sama kita ya mana kita bisa tahu, sementara kalau dia nggak ngomong ada masalah itu kan kompensasinya kadang-kadang kan dia jadi melakukan apapun kan nggak bahagia ya, artinya dia melakukan apapun juga cemberut, karena apa, masalahnya cuma sepele sebenarnya, cuma nggak ada keterbukaan karena dia nggak mau ngomong, cuma itu aja. Dan itu kalau berlarut-larut, nah nanti akhirnya masalah itu akan menjadi besar kan. Awalnya cuma masalah sepele, tapi lama-lama kalau nggak ada keterbukaan akhirnya kan nggak terselesaikan. Nah, sebenarnya ada saya membahas sebetulnya ini ya. Oke teman-teman, ya ini kan soalnya sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Ada kasus sebetulnya kemarin itu kebetulan anak saya cerita, teman-teman cerita bahwa temannya dia, kakaknya itu membakar rumah orang tuanya gara-gara nggak dikasih uang. Akhirnya ibunya kayaknya dilempar batu, kemudian rumahnya dibakar. Nah sebetulnya kasus semacam ini tuh kok bisa terjadi itu kenapa sih sebenarnya? Kalau saya melihat ya mungkin dari awal ya maaf ya ibu-ibu yang ada di luar sana ya mungkin itu juga pernah terjadi sama saya, yaitu sebenarnya kadang-kadang itu seorang ibu itu memang kadang-kadang memang harus bertanya sama anak. Jadi memang kadang-kadang ada anak yang
istilahnya memang dia punya kepribadian yang istilahnya itu ya katakanlah maaf ya introvert gitulah katakanlah. Anak itu setiap kali ada masalah dia nggak pernah ngomong sama ibunya. Kebetulan ibunya juga mohon maaf apa kurang peka apa karena saking sibuknya seorang ibu sehingga untuk meluangkan waktu untuk bertanya saja lah katakanlah untuk bertanya saja kadang-kadang karena kesibukannya di dalam rumah ya misalkan dia masak lah dia harus bersih-bersih lah harus segala macam lah akhirnya dia nggak punya energi untuk tanya aja Le dari mana atau tanya aja Le butuh apa gitu aja kadang-kadang nggak terucapkan lah kadang-kadang masalahnya sebenarnya cuma itu loh sebenarnya cuma komunikasi sebenarnya kalau saya melihat kasus itu tetapi itu mungkin sudah terjadi sebelum-sebelumnya sehingga kan ini kan sebenarnya hanya tumpuan-tumpuan masalah jadi yang pertama mungkin anak itu satu kurang komunikasi dengan ibunya yang kedua ketika dia ada masalah dengan temennya atau dengan siapapun dia nggak pernah ada temen yang untuk curhat atau nggak pernah dia ceritakan sama ibunya atau sama pak leknya atau siapalah orang di dekat dia sehingga sebenarnya anak itu karakternya dari kecil aja dia sudah ada masalah dia nggak pernah selalu diungkapkan kepada yang lain sehingga dia pendem sendiri dan akhirnya apa akhirnya kalau saya melihat atau saya membaca dari bukunya siapa itu dokter Aisyah ya dokter Aisyah kalau di YouTube-nya atau di tulisan-tulisan beliau itu memang istilahnya di dalam otak kita itu sebenarnya kan ada otak kanan dan otak kiri yang sebenarnya adalah respon kemudian dia bagaimana dia merespon itu dia mengelola di dalam otaknya itu dengan masalah-masalah yang ada itu dia melibatkan rasanya dia melibatkan pemikirannya emosionalnya itu dia memerlukan sosok orang lain gitu loh dia memerlukan solusi dari orang lain karena apa karena dia sendiri karena terlalu banyak masalahnya dia kesulitan untuk memecahkan nah sebenarnya seperti itu masalah itu tadi misalnya itu tadi Bu ya kalau itu misalnya itu terjadi pada orang tuanya juga berpendidikan. Nah kalau ini kebetulan terjadi pada anak kebetulan orang tuanya secara ekonomi itu di bawah standar kemudian secara pendidikan pun ya di bawah lah. Nah sebaiknya kalau terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang misalnya secara wawasan mereka juga cukup untuk memberitahu atau untuk memberi wejangan kepada anaknya. Nah, itu gimana? Ya. Sebenarnya itu istilahnya kalau dia hidup di dalam suatu masyarakat, sebenarnya tetangga paling nggak minimal kanan kiri itu kan juga tahu ya atas kejadian seperti itu. Dan mungkin bisa jadi itu sebelum-sebelumnya karakter anak itu sebenarnya sudah terbaca sama tetangga-tetangganya. Cuma kadang-kadang kepekaan mereka atau karena kesungkanan mereka atau karena apa ya istilahnya kesungkanan kan nggak enak hati untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Nah itu loh sebenarnya itu kan permasalahan sosial dan sebenarnya sebagai orang yang bertetangga yang secara sosial juga berinteraksi setiap hari harusnya ya bukan harusnya ya maaf ya apa ya istilahnya paling tidak ikut empati lah dalam arti empati itu tidak hanya merasakan saja tetapi juga istilahnya memberikan solusi atau memberikan masukan pada ibu tersebut bahwa punya anak seperti itu paling tidak begini atau bagaimanalah mungkin untuk tekniknya ya setiap orang kan berbeda-beda. Cuma saya kalau di posisi tetangga ataupun bahkan kalau anak itu sekolah apa tidak anaknya itu ya Pak ya. Betul putus sekolah. Nah, putus sekolahnya dari SMP atau dari SD paling nggak atas sebenarnya anak-anak seperti itu sebenarnya sudah terbaca sih sebenarnya. Ketika dia menginjak remaja itu sebenarnya sudah terbaca. Jadi karakter temperamental, karakter Pak introvert itu kan sebenarnya sudah terbaca. Dan itu sebenarnya kalau di tingkatan sekolah dasar ya sebenarnya kalau di tingkatan sekolah itu kan pasti ada yang istilahnya bimbingan ya kayak bimbingan konseling lah istilahnya guru kelas itu sebenarnya sudah tahu itu sebenarnya dan itu sebenarnya bisa diselesaikan ketika dia masih duduk di tingkat dasar sebenarnya. Tapi kalau udah terlanjur besar mungkin pergaulan di luar juga sudah itu berarti harus melibatkan orang yang di luar. Artinya kalau di keluarga belum bisa menyelesaikan kan akhirnya minta bantuan sama misalnya orang yang bisa dipercaya atau bisa anak itu merasa segan terhadap orang itu. Ya. Kalau saya yakin ya setiap anak itu ya pastilah punya rasa
keseganan terhadap orang tertentu pastilah ada itu. Karena apa ya, yang namanya kita makhluk sosial itu kan pasti seperti itu. Kalau saya punya anak yang seperti itu, pasti ya saya flashback ya, artinya kenapa anak saya bisa seperti itu, apa yang harus saya benahi, saya harus bagaimana. Saya sebenarnya ingin komunikasi sih sama anak itu sebenarnya. Kalau saya sebagai ibunya kok bisa terjadi seperti ini, maka saya harus introspeksi terhadap diri saya. Saya kan seorang ibu ya, dan punya anak yang sudah melakukan seperti itu, yang secara umum itu sudah luar biasa. Artinya luar biasa itu istilahnya tingkat ya kebrutalan apa ya namanya, tingkat apa ya istilahnya, bukan brutal ya, ya pelanggaran lah istilahnya, pelanggaran etika atau pelanggaran terhadap rasa kehormatan terhadap orang tua itu kan sudah tidak ada ya, istilahnya sama ibunya mukul lah, terus membakar rumah lah, itu sebenarnya etikanya sudah sama sekali nggak masuk. Tetapi kalau saya di posisi ibunya itu, saya tetap introspeksi bahwa saya minta maaf dulu. Saya minta maaf dulu terhadap anak itu. Saya minta maaf dan saya istilahnya membuka pembicaraan. Kalau ibu salah, ibu mohon maaf, dan ibu tanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang kamu mau itu apa. Dan sebenarnya belum kamu tahu terhadap ibu atau terhadap permasalahan keluarga kita itu sebenarnya masalahnya di mana, masalah apa. Sebenarnya kan udah tahu ya sebenarnya. Kenapa harus terjadi seperti itu yang teman-teman agak harusnya terjadi. Ini agak berisik karena ada ini wisata jeep ini yang lewat. Banyak itu. Enggak, sebetulnya kalau saya pikir gini sebetulnya, karena kan kalau kita berpikir mungkin ketika ibunya berkomunikasinya bagus, ibunya punya pendidikan, mungkin dia bisa mengarahkan. Tapi ketika ibunya itu tidak punya pendidikan yang cukup, kemudian secara ekonomi ibunya harus bekerja juga, mungkin yang perlu memperhatikan atau yang perlu juga penting untuk memperhatikan adalah tetangga yang maksimal juga ya harus RT, berperan kan? Ya jelas kan pasti ada Pak RT ya. Kalau saya tuh sering ada teman yang bercerita ya. Jadi teman saya itu kebetulan banyak yang jadi RT teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman di lingkungan kerja saya itu banyak yang menjabat RT di tempat tinggalnya masing-masing ya, RT, takmir, terus istilahnya kayak kaum lah, itu banyak. Dan mereka selalu bercerita tentang tetangganya ya. Jadi kalau ada tetangga yang seperti ada kasus ya, kemarin itu belum lama ini ada teman yang cerita. Jadi tetangganya itu kan dekat masjid. Nah, anaknya itu kan selalu BAB di dalam masjid. Nah, kebetulan itu bukan di dalam, maksudnya di kamar mandi masjid. Oh iya. Ya. Padahal di rumah juga punya kamar mandi. Ada tetangga yang istilahnya menegur, kenapa selalu BAB di masjid. Nah, itu sebenarnya kan bukan ranahnya Bapak RT ya. Tetapi karena masalah itu dibawa ke tingkat RT, artinya ibunya yang punya anak yang BAB di masjid tadi kan merasa tersinggung. Kemudian lapor ke RT karena selalu ditegur terus oleh tetangga yang lainnya kalau BAB di masjid. Sementara takmir masjid itu nggak mempermasalahkan, yang punya masjid nggak mempermasalahkan, jamaah juga nggak mempermasalahkan. Tetapi karena merasa tidak nyaman, Pak RT lah yang jadi tujuannya. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi di kasus yang tadi itu kan bisa jadi juga ada yang melapor ke RT-nya kalau ibunya memang nggak nyampe ya untuk mau menceritakan itu, nggak nyampe hati atau nggak nyampe secara pemahaman. Bisa jadi orang lain kalau misalkan kurang bisa memberikan solusi ya dia laporlah ke RT karena kan wilayahnya kan wilayah RT itu. Sementara kasus pembakaran rumah itu kan sebenarnya kan udah katakanlah kriminal, itu sudah kriminal. Artinya gini ya, artinya warga setempat, RT, RW atau kelurahan harus punya empati. Ya harus ikut campur kan. Itu ya. Harus punya empati lah. Kasihan kan kalau enggak kan kasihan keluarganya. Oke teman-teman, itu tadi sebetulnya hanya pendapat seorang ibu rumah tangga. Iya gitu. Sebaiknya apa yang dilakukan dan itu juga belum tentu betul teman-teman karena banyak kasus, banyak macam-macam penyelesaian yang nggak selesai seperti itu, maksudnya nggak sederhana itu, nggak sesederhana itu. Nah ini kalau misalnya terjadi pada ibu ini misalnya, kalau udah istri saya ini, kalau dia terjadi anaknya seperti itu, mungkin sikapnya seperti itu. Dan kalau teman-teman setuju dengan seperti itu, ya alhamdulillah. Artinya kalau teman-teman punya solusi yang lain, ya monggo. Boleh komentar di bawah ini. Ya. Nah,
Oke teman-teman, kita lanjut bakar-bakar dulu. Bentar, saya juga apa Betul. istilahnya closing, bukan closing apa sih Closing istilahnya statement. ya? Enggak. Gini ya. Jadi sebenarnya pendidikan terdasar itu kan dari rumah tangga sebenarnya ya. Jadi ketika kita mulai membangun rumah tangga, kita mulai komit terhadap istilahnya terhadap apa sih nanti kita mau bagaimana. Ketika kita menikah lah, ketika kita menikah kita harus komit dulu. Nanti ketika punya anak, bagaimana kita mendidiknya itu harus ada komitmen antara suami istri. Nah, sebenarnya dimulai dari situ. Nah, jadi ketika kita sudah punya anak, kita sudah menerapkan apa yang pernah kita kesepakati bersama, ya. Jadi sebenarnya dimulai dari situ pendidikannya. Dan mohon maaf ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di luar sana, jangan pernah sekali-kali ketika menitipkan anak di sekolah, walaupun itu sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama atau tingkat atas, menitipkan sepenuhnya. Artinya begini. Artinya ketika orang sudah menitipkan ke sekolah, dia pasrah, istilahnya pasrah itu, wah silahkan monggo dididik anak saya seperti apa. Ya jangan seperti itu, nggak bisa ibu bapak, mohon maaf ya. Karena apa? Karena setiap anak itu pasti punya keunikan sendiri, pasti punya karakter sendiri, dan itu dia dapatkan ketika dia berada di dalam rumah. Makanya rumah itu adalah pendidikan pertama atau tarbiyah istilahnya pertama bagi anak-anak kita. Maka tanamkan yang namanya adab, itu sangat penting. Sebelum dia mengetahui ilmu yang lainnya, satu adab dulu, adab atau kesopanan dulu, begitu. Oke teman-teman Waton Gayeng, mungkin podcast di alam terbuka kali ini, dan saya kebetulan mewakili teman-teman Waton Gayeng yang lain, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Tadi ikan yang kita bakar sekarang udah jadi. Kayak kecap. Saatnya kita menikmatinya.